Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tulis kun fayakun di kolom komentar, agar semua hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajar, seorang remaja 17 tahun, duduk di sudut kelas saat istirahat sekolah. Teman-temannya sibuk bercanda dan membicarakan rencana liburan. Sementara ia hanya menundukkan kepala sambil mencoret-coret buku tulisnya. Pikirannya melayang jauh. Ayahnya adalah seorang tukang becak, dan ibunya bekerja serabutan sebagai asisten rumah tangga. Setiap hari, Fajar melihat kesulitan orang tuanya mencari nafkah. Dia sering bertanya-tanya, kalau Allah Maha Adil, kenapa aku lahir di keluarga seperti ini, sedangkan temanku bisa makan enak tanpa memikirkan biaya? Setelah bel pulang berbunyi, Fajar berjalan pulang melewati gang sempit menuju rumahnya. Di sepanjang jalan, ia melewati rumah-rumah besar milik teman-temannya. Ia melihat seorang anak seusianya keluar dari mobil mewah sambil membawa tas bermerek. Perasaan iri bercampur putus asa menyelimuti hatinya. Kenapa hidup harus tidak adil seperti ini? Pikirnya. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat ibunya tengah mencuci pakaian di depan rumah. Kecil mereka yang hanya memiliki 2 kamar. Ayahnya sedang duduk di bangku kayu, membersihkan sepeda becaknya. Fajar masuk ke dalam rumah dan duduk di lantai kamar yang hanya dialasi tikar. Ia membuka buku pelajarannya, tapi pikirannya terus terganggu. Ia mencoba mencari jawaban lewat internet di ponsel tua yang diberikan oleh kakaknya. Ia mengetik, kenapa Tuhan menciptakan orang kaya dan miskin? Namun jawaban yang ia temukan tidak memuaskannya. Beberapa artikel menyebutkan bahwa itu adalah ujian dari Tuhan, tapi Fajar merasa jawaban itu terlalu klise. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih. Rasa penasaran dan gelisah terus menghantuinya. Di suatu pagi, Fajar mendengar dari teman sekelasnya bahwa akan ada kajian besar di masjid kota. Ustaz Harun, seorang ulama terkenal yang sering membahas topik-topik kehidupan, akan menjadi pembicara. Awalnya, Fajar ragu apakah ia harus pergi. Apa aku benar-benar akan mendapatkan jawaban di sana? Gumamnya. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ini mungkin kesempatan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari seseorang yang ahli. Ia pun memutuskan untuk menghadiri kajian tersebut pada akhir pekan. Hari Sabtu tiba, Fajar bersiap-siap dengan hati penuh campur aduk. Ia memakai baju koko putih polos dan celana panjang hitam. Setelah berpamitan kepada ibunya, ia berjalan kaki menuju masjid kota. Sepanjang jalan, ia merenungkan pertanyaan yang akan ia tanyakan. Kalau Allah Maha Adil, kenapa aku lahir miskin? Pikirnya berulang-ulang. Hatinya penuh keraguan. Tapi juga ada secercah harapan bahwa ia akan menemukan jawaban yang bisa memberinya ketenangan. Fajar tiba di masjid besar kota dengan langkah ragu. Masjid itu megah, dengan kubah besar berwarna hijau dan ornamen-ornamen indah di sekelilingnya. Ia melihat ratusan orang sudah duduk di dalam. Sebagian besar adalah orang dewasa. Beberapa anak muda seumuran dengannya juga terlihat di sudut-sudut, memegang buku catatan. Fajar merasa canggung karena ia mengenakan baju koko yang sederhana, dibandingkan dengan orang-orang lain yang berpakaian rapi. Ia berjalan pelan dan memilih duduk di barisan belakang. Di dalam masjid, suara Ustaz Harun yang tenang, tapi penuh wibawa mulai terdengar. Ia memulai kajian dengan mengutip sebuah ayat yang berbicara tentang keadilan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya, katanya sambil tersenyum kepada jamaah. Fajar mendengarkan dengan seksama, tapi hatinya tetap penuh pertanyaan. Ia mencoba mencatat beberapa poin yang disampaikan, tapi pikirannya terus mengulang-ulang pertanyaan yang ia bawa dari rumah. Apakah benar Allah itu adil? Ketika sesi tanya jawab dimulai, seorang jamaah mengangkat tangan untuk bertanya tentang pentingnya bersedekah. Ustaz Harun menjawab dengan sabar, memberikan penjelasan tentang bagaimana harta adalah amanah. Fajar merasa ini adalah saat yang tepat untuk mengajukan pertanyaannya, tapi ia merasa gugup. Tangannya berkeringat, dan ia menggenggam buku catatannya erat-erat. Apa aku terlalu berani kalau bertanya? Bagaimana kalau semua orang menatapku aneh? Pikirnya, namun hatinya terus mendesaknya. Akhirnya ia mengangkat tangan dengan ragu-ragu. Semua mata tertuju pada Fajar ketika ia berdiri. Suara gemuruh kecil terdengar di antara jamaah, tapi Ustaz Harun memberi isyarat agar mereka tenang. Silakan nak, apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya Ustaz Harun dengan suara lembut yang langsung menenangkan. Fajar, dengan suara pelan, Fajar mulai berbicara. Ustaz, kalau Allah itu Maha Adil, kenapa ada orang yang lahir miskin seperti saya, sementara orang lain bisa lahir kaya tanpa usaha? Suasana masjid menjadi hening. Semua orang menunggu jawaban dari Ustaz Harun. Ustaz Harun tersenyum dan memandang Fajar dengan penuh perhatian. Pertanyaan yang sangat bagus, katanya, memecah keheningan. Ia meminta Fajar untuk maju ke depan, agar mereka bisa berbicara lebih dekat.
Fajar berjalan perlahan, merasa campuran antara gugup dan lega. Saat ia duduk di depan panggung kecil di samping Ustaz Harun, suasana masjid menjadi semakin khidmat. Nak, pertanyaanmu ini bukan hanya milikmu. Banyak orang di luar sana yang juga bertanya hal yang sama. Mari kita bahas bersama, ujar Ustaz Harun, memulai jawabannya. Ustaz Harun mulai menjawab pertanyaan Fajar dengan penuh ketenangan. Nak, apa yang kamu tanyakan itu pertanyaan besar. Dan kamu berani sekali mengutarakannya. Pertama-tama, mari kita lihat hidup ini sebagai sebuah perjalanan. Setiap orang diberikan jalannya masing-masing oleh Allah, dan jalan itu selalu sesuai dengan kemampuan kita. Ustaz Harun kemudian mengambil sebuah perumpamaan, membandingkan hidup dengan mendaki gunung yang memiliki jalur berbeda-beda. Ada jalur yang terjal, ada yang landai, tapi semua orang punya tujuan yang sama, sampai ke puncak. Fajar menatap Ustaz Harun dengan ekspresi bingung. Tapi Ustaz, katanya, kenapa ada yang harus mendaki jalur yang sangat sulit? Bukankah itu tidak adil? Seperti saya, yang lahir dari keluarga miskin, saya merasa jalur saya jauh lebih berat dibandingkan teman-teman saya. Suasana masjid menjadi hening lagi. Beberapa jamaah terlihat mengangguk, seolah setuju dengan kebingungan Fajar. Ustaz Harun tersenyum, lalu menjawab, itu pertanyaan yang wajar. Nah, tapi mari kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Ustaz Harun melanjutkan, Allah memberikan kita kehidupan bukan untuk dibandingkan dengan orang lain, tetapi untuk melihat apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya. Mungkin kamu lahir di keluarga yang sederhana, tapi lihat betapa gigihnya orang tuamu bekerja untukmu. Allah memberikan ujian kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka yang memiliki lebih banyak harta, ujian mereka mungkin berbeda. Apakah mereka bersyukur? Apakah mereka berbagi? Kata-kata itu membuat Fajar termenung, mulai memikirkan kerja keras orang tuanya, yang selama ini ia anggap sebagai tanda ketidakadilan. Fajar akhirnya bertanya lagi, jadi Ustadz, maksudnya Allah menciptakan kemiskinan dan kekayaan sebagai ujian untuk kita? Ustaz Harun mengangguk. Betul nak, tapi ingat, ujian itu bukan hukuman. Ujian adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Dengan ujian, kita diberi kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat. Bayangkan seorang pelukis yang sedang melukis. Setiap goresan, baik yang terang maupun gelap, diperlukan untuk menciptakan karya seni yang indah. Hidup kita seperti itu. Perkataan Ustaz Harun mulai menggugah hati Fajar. Ia mengingat bagaimana ibunya selalu tersenyum meskipun kelelahan bekerja. Ia juga teringat ayahnya, yang tak pernah mengeluh walaupun setiap hari harus mengayuh becak di bawah terik matahari. Untuk pertama kalinya, Fajar mulai melihat keadaannya dari sudut pandang yang berbeda. Ia bertanya kepada Ustaz Harun, jadi, saya seharusnya bersyukur dengan keadaan saya, Ustaz? Ustaz Harun tersenyum lebar. Bukan hanya bersyukur, nak, tapi juga menggunakan kesempatan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kekayaan sejati bukan diukur dari harta, tapi dari hati yang ikhlas. Ustaz Harun menghela napas pelan, lalu mulai bercerita, nak, sebelum menjadi seperti sekarang, saya bukan siapa-siapa. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Ayah saya meninggal ketika saya masih kecil, dan once here, harus bekerja keras mencuci pakaian orang lain untuk menghidupi kami. Fajar tertegun, tidak menyangka bahwa seseorang seberpengaruh, Ustaz Harun, pernah mengalami kehidupan yang begitu sulit. Jamaah di masjid juga terlihat semakin tertarik, beberapa bahkan menundukkan kepala, merenungkan cerita itu. Dulu saya sering bertanya-tanya seperti kamu. Fajar, lanjut Ustaz Harun, kenapa Allah memberikan ujian berat kepada kami? Kenapa saya harus bekerja keras hanya untuk bisa makan sehari-hari? Tapi suatu hari, ibu saya berkata sesuatu yang mengubah cara pandang saya. Nak, kemiskinan bukan alasan untuk menyerah. Justru ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa berjuang dan memberi manfaat kepada orang lain. Ustaz Harun tersenyum, mengenang kata-kata ibunya. Itulah yang akhirnya membuat saya terus berjuang hingga bisa berdiri di sini hari ini. Fajar mulai membayangkan ibunya sendiri. Ia teringat bagaimana ibunya selalu bangun subuh untuk mencuci pakaian, meski tangannya sering pecah-pecah karena deterjen. Ia juga teringat ayahnya yang pulang dengan baju basah oleh keringat, tapi selalu menyapa Fajar dengan senyum lelah. Tiba-tiba, ia merasa hatinya dipenuhi rasa haru. Ustadz, katanya pelan, saya tidak pernah benar-benar menyadari betapa besar perjuangan orang tua saya. Saya selalu merasa hidup saya tidak adil, tapi sekarang saya mulai paham. Melihat perubahan pada wajah Fajar, Ustaz Harun melanjutkan, nak, apa yang kamu miliki sekarang adalah hadiah dari Allah. Bukan soal harta, tapi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menginspirasi orang lain. Kemiskinan atau kekayaan bukanlah tujuan akhir. Tujuan kita adalah bagaimana kita
menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan perjuangan. Kau memiliki potensi besar, Fajar. Jangan biarkan rasa kecewa menghentikan langkahmu. Kata-kata itu membuat Fajar tersenyum kecil untuk pertama kalinya sejak ia tiba di masjid. Ketika kajian hampir selesai, Ustaz Harun memberikan pesan terakhir kepada jamaah. Kita semua memiliki jalan hidup yang berbeda. Tetapi kita memiliki satu Tuhan yang sama, yang selalu memberikan kita kekuatan untuk melewati ujian. Jangan pernah berhenti bersyukur, dan jangan pernah berhenti berusaha. Ingat, setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari kisah indah yang Allah tulis untuk kita. Setelah itu, ia menepuk bahu Fajar dengan lembut dan berbisik, "Semangat, nak. Kamu bisa jadi lebih hebat dari apa yang kamu bayangkan." Setelah kajian selesai, Fajar berjalan keluar dari masjid dengan langkah perlahan. Ia melihat langit senja yang indah, berwarna jingga keemasan. Perasaan di hatinya terasa berbeda, lebih ringan, lebih damai. Kata-kata Ustaz Harun terus terngiang di benaknya. Keadilan Allah bukan soal harta, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan syukur dan perjuangan. Untuk pertama kalinya, Fajar merasa ada harapan besar di tengah kehidupannya yang sederhana. Saat berjalan pulang melewati gang sempit, Fajar melihat seorang anak kecil sekitar 8 tahun yang sedang menjual koran di lampu merah. Anak itu mengenakan baju lusuh, wajahnya tampak lelah, tapi ia tersenyum saat ada orang yang membeli korannya. Fajar teringat cerita Ustaz Harun tentang ibunya yang selalu tersenyum di tengah kesulitan. Ia mendekati anak itu membeli satu koran dan memberinya uang lebih tanpa mengatakan apa-apa. Anak itu tersenyum lebar sambil mengucapkan terima kasih. Fajar merasa ada kebahagiaan baru yang muncul dalam hatinya. Saat sampai di rumah, Fajar melihat ibunya sedang melipat pakaian di ruang tamu kecil mereka. Ayahnya duduk di kursi kayu, memperbaiki lampu sepeda becaknya. Kali ini, Fajar tidak melihat mereka sebagai simbol kemiskinan, tetapi sebagai bukti nyata kekuatan dan cinta dalam hidupnya. Ia duduk di samping ibunya dan berkata pelan, "Bu, makasih ya, untuk semua yang sudah ibu lakukan buat aku." Ibunya menatap Fajar dengan heran, tapi tersenyum lembut. "Kamu kenapa, nak?" Tiba-tiba bilang begitu. Fajar hanya tersenyum, merasa lebih bersyukur dari sebelumnya. Malam itu, Fajar menulis di buku catatannya. Ia menuliskan apa yang ia pelajari dari kajian hari itu, termasuk pesan tentang keadilan Allah dan perjuangan dalam hidup. Ia menulis, "Mungkin aku lahir miskin, tapi aku diberi keluarga yang luar biasa, yang penuh cinta dan kekuatan. Aku akan menggunakan hidupku untuk membuat mereka bangga, dan aku tidak akan membandingkan hidupku dengan orang lain lagi." Setelah selesai, ia menatap keluar jendela kecil di kamarnya, memandang bintang-bintang di langit. Ia merasa yakin bahwa masa depannya akan lebih cerah. Keesokan harinya, Fajar bangun lebih awal dari biasanya. Ia membantu ibunya mencuci pakaian dan bahkan menawarkan untuk membersihkan sepeda becak ayahnya. Kedua orang tuanya terlihat terkejut, sekaligus bahagia dengan perubahan Fajar. Ketika ia berjalan menuju sekolah, ia merasa seperti orang baru. Hidupnya memang tidak berubah secara materi, tapi cara pandangnya terhadap hidup telah berubah total. Ia melangkah dengan penuh semangat, siap menghadapi apapun yang akan datang.